Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ulil Albab. Saya adalah CPNS Handiman Ahli Pertama di Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Saya tergabung dalam kelompok A43, gelombang 1 pada agenda 3, Latsar CPNS tahun 2026. Nah, pada kesempatan kali ini, saya izin menyampaikan learning journal mengenai pembelajaran agenda 3, yakni tentang kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance yang mencakup manajemen ASN, smart ASN, serta literasi digital. Nah, yang pertama, tentang manajemen ASN. Berdasarkan Undang-Undang ASN yang terbaru nomor 20 tahun 2023, saya memahami bahwa pengelolaan ASN kini berfokus pada meritokrasi dan profesionalisme. Kita dituntut untuk melepaskan mentalitas pada zona nyaman dan beralih ke kinerja yang terukur. Nah, sebagai seorang Sandiman ahli pertama di Ditjen Bina Pembangunan Daerah, peran saya adalah sangat spesifik, yakni pada unit yang memfasilitasi urusan atau sinkronisasi urusan pemerintah daerah di bidang persandian dan keamanan informasi. Dalam konteks manajemen ASN, artinya saya harus memegang teguh kode etik dan integritas. Pada profesi Sandiman ini berkaitan erat dengan kerahasiaan negara dan data strategis. Jika manajemen diri saya buruk atau integritas saya goyah, risikonya bukan hanya pada kinerja individu, tapi bisa berdampak pada kebocoran informasi yang merugikan stabilitas pemerintahan maupun pusat, pemerintah daerah maupun pusat. Maka profesionalisme bagi saya adalah memastikan setiap rekomendasi teknis keamanan informasi yang saya berikan kepada pemerintah daerah dilakukan secara objektif, akuntabel, dan berbasis dan bebas dari intervensi politik. Nah, menurut saya yang kedua tentang smart ASN. Kita tahu ada 4 pilar literasi, yaitu digital skill, digital culture, digital ethnic, and digital safety. Nah, dari materi yang saya pelajari, bagi saya sebagai Sandiman, keempat pilar tersebut merupakan ada core kompetensi atau kompetensi inti yang wajib saya kuasai untuk menghadapi tantangan di dunia kerja, yakni harus bisa membina pemerintahan daerah agar mereka bisa sadar digital mengenai keamanan cyber. Karena masih banyaknya daerah yang masih belum sadar terkait keamanan cyber, makanya diadakan tentang TTIS. Nah, selanjutnya menjadi smart ASN bagi saya bukan sekedar hal yang biasa atau hanya main-main media sosial, tapi bagaimana saya mampu menggunakan teknologi untuk mempercepat sinkronisasi data antara pusat dan data daerah secara aman. Nah, yang ketiga, selain itu, berdasarkan materi pengayaan tentang literasi artificial intelligence, saya menyadari bahwa teknologi di dunia ini berkembang sangatlah cepat. Sebagai ASN yang mengerti akan masa depan, saya tidak boleh anti terhadap perubahan zaman tentang perkembangan teknologi, apalagi tentang artificial intelligence. Justru saya harus adaptif sebagai ASN berakhlak. Penerapannya di bidang persandian, AI atau artificial intelligence bisa menjadi kawan untuk mendeteksi ancaman cyber lebih cepat, namun juga bisa menjadi lawan jika digunakan untuk serangan cyber atau penyalahgunaan. Oleh karena itu, rencana pengembangan diri saya adalah terus mengasah kemampuan dengan adaptif melalui hard skill maupun terkait teknologi enskripsi terbaru dan pemanfaatan AI yang bertanggung jawab, sembari tetap menjaga human touch dalam kolaborasi dengan pemerintahan daerah, sebagaimana tupoksi saya sebagai staf sebagai pegawai negeri sipil di Kementerian Dalam Negeri. Nah, adapun kesimpulannya, pada agenda 3 ini membuka mata saya bahwa menjadi ASN itu bukan sekedar bekerja biasa, melainkan berkomitmen untuk menjadi ASN yang berakhlak sebagaimana ASN. Mari kita menjadi pelayan publik yang berintegritas dan bangga melayani bangsa. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.